wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku. Semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita buka terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Semoga pembelajaran kali ini senantiasa berjalan lancar dan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Pak Guru pada minggu yang lalu sudah menjelaskan terkait dengan sholat Jumat, ya. Kali ini kita beralih pada materi pembelajaran, yaitu sholat duha. Tentu kalau kita berbicara masalah sholat ini sama sebenarnya, mulai dari gerakan doanya sama, cuma niatnya saja yang berbeda. Kalau kemarin niat sholat Jumat, usolli fardhul Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati. Kalau jadi imam ya imaman lillahi ta'ala, kalau jadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Nah sekarang pagi ini kita mempelajari sholat duha, ya. Anak-anak tentu sudah nggak asing lagi, karena pada saat kita di musola sudah terbiasa istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Anak-anak sudah hafal belum sholat duha? Bagaimana niatnya? Sudah hafal. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan duha rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Bagus, ternyata anak sudah hafal semua. Tapi perlu diingat ya anak-anak, kalau sampean misalkan jadi imam ya diganti imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum diucapkan makmuman lillahi ta'ala. Lalu kapan Pak sholat duha itu dilakukan? Sholat duha itu dilakukan di siang hari, ketika matahari sepenggalan naik, sekitar jam 7, ya. Insya Allah jam setengah 7 sudah bisa dilakukan, seperti yang kita lakukan bersama-sama. Hukumnya apa Pak sholat duha itu? Sholat duha hukumnya sunnah, ya. Sunnah itu pengertiannya kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Lalu enak mana dapat pahala dengan tidak yang dapat pahala? Enak dapat pahala. Makanya kita berusaha untuk melaksanakannya setiap hari. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya Pak Guru sudah mempersiapkan beberapa gambar bagaimana posisi kita sholat yang baik dan benar menurut syariat Islam. Kadang-kadang anak-anak atau orang dewasa pun ketika melakukan sholat masih ada yang salah. Bagaimana posisi berdiri yang benar, bagaimana posisi i'tidal yang benar, bagaimana posisi rukuk yang benar. Di sini sudah dicontohkan Pak Guru beberapa gambar, ya. Semuanya bisa lihat. Yang pertama, posisi pada saat mau sholat, berdiri tegak dengan posisi kaki lurus, tangan lurus, tidak terlalu merapat, tidak terlalu melebar. Coba kamu pegang Mas Azrul. Nah, ini pegang, diangkat gini ya. Semuanya bisa lihat anak-anak. Ini posisi pertama. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Mas siapa namanya? Mas Andika. Nah, Allahu Akbar. Itu jangan benar ya, biasa saja. Kemudian yang ketiga, bersedekah.
Ini tangan kanan berada di luar, di atas. Yang tangan kiri berada di dalam. Coba Mas, ini Abdul, Mas Abdul. Ya kan, biar tahu urutannya. Nah, sip. Kemudian selanjutnya pada saat posisi sedang bersedekap ini membaca iftitah, tahu ya? Kemudian diteruskan Al-Fatihah, diteruskan dengan surat-surat sudah bisa semuanya. Nah, kemudian gerakan selanjutnya adalah Mas Sultan. Ya, Mas Sultan itu gerakan di saat mau rukuk. Bagaimana? Banyak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu dibaca 3 kali. Kemudian ini posisi rukuk, ya. Posisi rukuk. Lihat. Tangan berada di dengkul ini. Jangan begini, salah. Atau terlalu begini, salah. Betul? Ya. Tanda. Ya. Seperti gambar yang ada di pegang oleh teman kalian. Kemudian i'tidal sudah. Kemudian sujud. Nah, sujud. Coba di pegang Mbak Iza. Ini posisi sujud. Sujud. Sudah tahu bacaannya? Oke. Saya anggap sudah semuanya. Kemudian duduk di antara dua. Duduk iftiras, ya. Ini dipegang. Ya, Mas Wan. Iya, silakan Mas Wan. Iya, pintar ini. Mana ya? Terus itu duduk iftiras. Tahiyat awal. Kemudian yang terakhir salam. Ya, artinya Mbak Tiara yang pegang ini. Salam. Karena pengertian dari sholat itu diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Nah, walaupun hukumnya sunnah, tetap kita berusaha untuk menjalankan. Anak-anak sekalian, dari penjelasan Pak Guru ini kira-kira ada nggak yang ditanyakan masing-masing kelompok? Ada yang tanya? Ada. Berarti pertanda kalian sudah mengerti, sudah paham. Yang dimaksud sholat duha jadi sholat yang dilaksanakan pada malam hari atau siang hari? Siang hari. Sekitar jam berapa? Jam 7, setengah 7, ketika matahari sudah sepenggalan naik, ya. Baik, anak-anak sudah jelas semua, sudah dilihat di sini? Sudah. Manfaatnya sholat duha itu apa? Oh, manfaatnya sholat duha. Sebenarnya kita harus tahu bahwa tujuan kita ibadah itu adalah untuk mencari pahala. Ya. Lalu soal yang lainnya itu akan mengikuti. Tapi secara umum, ketika kita diajarkan oleh guru-guru kita itu sholat duha itu untuk mendatangkan rezeki, mendatangkan rezeki. Rezeki itu tidak hanya harta loh ya, bisa sehat walafiat, bisa jadi dijadikan anak yang pintar, yang berprestasi, nilainya bagus, bisa jadi rumah tangga yang tentram, bahagia. Itu salah satu bentuk rezeki. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih yang sudah berdiri di sini untuk membantu Pak Guru.
ya. Dan dikumpulkan kembali. Setelah ini ada tugas dari Pak Guru ya. Terima kasih Mas. Ya. Ada tambahan sedikit dari Pak Guru terkait dengan sholat duha tadi. Memang berdoa itu bebas ya. Tapi kalau kita pada saat sholat duha diajarkan ada doa-doa khusus, di mana anak-anak kemarin sudah diberikan tugas Pak Guru mendoakan berdoa sholat duha di rumah ya. Ada sebagian yang sudah hafal. Dan ini catatan dari Pak Guru, nanti bisa diambil satu-satu dipakai untuk hafalan di rumahnya masing-masing. Ini dibacakan Pak Guru dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqa bis sama wa anzilhu wa in kana fil ardi wa akhrijhu wa in kana mu'assaran wa yassirhu wa in kana haraman wa tahhirhu wa in kana ba'idan wa qarribhu bi haqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atani ma ataita ibadaka sholihin. Itu doanya, nanti dihafalkan di rumahnya masing-masing. Baik, anak-anak, itu keterangan Pak Guru terkait dengan sholat duha. Sekarang ada tugas ya, masing-masing kelompok. Di situ nanti ada perintah ya, kelompok 1, kelompok 2 berbeda tugasnya. Saya bagikan. Kelompok 1, tulislah doa iftitah. Yang kelompok 2, tulislah doa tahiyat awal. Ya, aduh di darah. Kemudian kelompok 3 ya. Kelompok 3, tulislah sholat duha beserta artinya. Niat sholat duha. Ya. Kelompok 4, tulislah doa setelah sholat duha. Ya. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan kembali tugasnya, diambil Pak Guru. Kemudian nanti kita bahas di waktu selanjutnya. Kesimpulannya anak-anak, pembelajaran kali ini teori yang kita pelajari di sekolahan, tolong anak-anak juga mempraktekkan kalau bisa dengan bapak ibunya sholat duha di rumah, walaupun hari libur, misalnya hari Minggu atau hari apa itu, Sabtu ya. Biasanya di sini ada kegiatan, tapi anak-anak disempatkan untuk sholat duha. Itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat dan terus belajar di rumah. Kita sambung lagi pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.